diameter pohon. Jawaban yang kita diskusiin itu dapatnya di tetap 2 meter karena yang bertumbuhnya di ujung batang. Karena dari posisi 2 meter itu gak mungkin tumbuhnya dari bawah, tapi karena atasnya yang kena nutrisi itu atasnya. Gitu. Terima kasih. Tersebut setelah 10 tahun. Nah, karena nutrisi pohon itu dari bawah ke atas, jadi secara logika, saya nggak tahu mekanismenya. Secara logika itu pasti yang bernutrisi itu yang atas, yang dapat nutrisinya. Jadi tumbuhnya kan dari atasnya gitu. Jadi manjangnya tuh gitu. Masih dijelaskan manjang teh ya. Gitu lah. Manjangnya. Jadi mau tumbuhkan dia jauh tadi kayaknya tidak mungkin karena dari akar ke posisi 2 meter ini secara logisnya itu akan tetap di posisi 2 meter meskipun pohonnya sudah jadi 100 meter nantinya gitu. Oh gitu. Bila kalian membuat bakwan atau bala-bala, kalian menggunakan hexaba atau toge. Menurut kalian, toge tersebut termasuk tipe hipogeal atau epigeal? Berikan alasan kalian. Jadi untuk jawabannya adalah epigeal karena hipogeal. Kenapa toge tidak termasuk ke dalam hipogeal? Karena hipogeal adalah perkecambahannya kotiledonnya berada di bawah media tanam. Sedangkan toge itu termasuk ke dalam tipe epigeal yang artinya bahwa kotiledonnya berada di dalam atas media tanam. Kotiledon adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio pada hipokotil. Gitu. Jadi secara istilah lainnya, kotiledon merupakan organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan. Jadi si kotiledon ini berada di dalam biji pada tumbuhan itu sendiri. Nah, hipogeal ataupun epigeal itu yang menentukan apakah si tanaman ini kotiledonnya berada di atas ataupun di bawah media tanam seperti itu. Kayak sip deh. Pertanyaan. Nomor 3. Dengan membaca teori tentang titik tumbuh akar, coba kalian jelaskan proses dan bagian akar yang membuat akar itu bisa memanjang dan tumbuh cabang akar. Thank you. Iya. Baik, sebelumnya pada tumbuhan itu ada terbagi dua, pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu terjadi di ujung akar dan ujung batang atau bisa disebut meristematik primer. Nah, untuk pertumbuhan sekunder, pertumbuhannya itu terjadi di kambium atau meristematik sekunder. Terus ada bagian tumbuh titik akar. Yang pertama proliferasi, kedua elongasi, dan ketiga diferensiasi. Proliferasi ini fase sel masa mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan atau daerah elongasi adalah daerah di mana sel-sel mengalami pemanjangan dan pembentangan. Dan yang terakhir diferensiasi pada jaringan meristem, yaitu pematangan sel-sel meristem sehingga terbentuk beberapa bulu akar, lapisan jaringan dengan struktur yang berbeda dan spesifik. Nah, ketiga bagian tumbuh titik akar ini terdapat di pertumbuhan primer. Sudah? Oh, belum. Daerah pembelahan berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Untuk daerah pemanjangan atau elongasi terletak setelah daerah pembelahan. Nah, di daerah ini tuh sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akhirnya tumbuhan akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang terakhir, daerah diferensiasi, daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks seperti silem, bulu akar, epidermis, bulu akar, cabang akar, cortex, dan silinder pusat, stele. Ya. Oke, sip udah. Dengan membaca teori tentang titik tumbuh batang, coba kalian jelaskan proses dan bagian batang yang membuat batang itu bisa bertambah tinggi dan tumbuh cabang batang. Jawab. 1. Pembelahan. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih muda dan bersifat
embrioni karena sel-selnya masih aktif mengadakan pembelahan. Jaringan ini mudah ditentukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. 2. Elongasi. Elongasi adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untayan DNA yang bertindak sebagai cetakan atau DNA template. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. 3. Cabang batang. Titik tumbuh batang merupakan bagian jaringan meristem pada ujung batang dengan tunas berupa kuncup. Kuncup tersusun atas sejumlah batang kecil yang menyelubungi pusat kuncup. Sudah. Saat kita menebang pohon besar, kita bisa melihat adanya lingkar tahun di pohon. Lingkar tahun ini menunjukkan apa dan merupakan aktivitas apa? Lingkar tahun T kan ini ada di dalam ini. Lingkar tahun T menunjukkan usia pohon. Lingkar tahun adalah lingkaran konsentris yang tampak berlapis-lapis dan sering digunakan untuk melihat umur tanaman. Misalnya, kalau misalnya lingkarannya ada 80 tahun, berarti usia pohon tersebut adalah 80 tahun. Lingkaran tahun terbentuk akibat dari pertumbuhan sekunder batang. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Oke, udah ya.